Rao Kyong. Sebuah kasus pembunuhan yang terjadi 30 tahun lalu, menggemparkan seluruh Korea Selatan. Korbannya adalah seorang pria tua, juga seorang gadis muda, bahkan seorang polisi juga. Pembunuh itu memilih targetnya secara acak, membuat kasus ini sulit dilacak untuk beberapa waktu. Dan yang lebih mengejutkan adalah, pembunuh ini masih menjadi buron dan belum terungkap identitasnya. Dan, hanya dalam 2 hari, pembunuhan dengan pola yang sama terjadi lagi. Kenapa pembunuh itu beraksi lagi? Apakah kali ini ia bisa terbebas dari hukuman? Mari kita lihat, sebuah film aksi kriminal di Korea Selatan yang sangat menarik, The Chase. Si tokoh utama, Duk-soo, ia tak memiliki anak, hidup sendiri, pindah ke kota ini untuk menghindari perang ketika masih muda. Dia sudah hidup bertahun-tahun, menjalani berbagai macam pekerjaan. Sehari-hari ia bekerja mengumpulkan uang sewa, juga membuka jasa sebagai tukang kunci di waktu senggangnya. Ia menghasilkan uang yang tak seberapa. Hidup itu sangat berwarna di mata para tetangga. Deok-soo adalah pria yang menyebalkan. Pria tua menyebalkan yang hanya menagih uang sewa setiap hari. Tapi bagi mereka yang benar-benar mengenal Deok-soo, walaupun mulut Deok-soo benar-benar membuat orang kesal, tapi ia tak pernah mengusir para penyewa. Walau mereka masih memiliki hutang padanya. Tempat di mana Deok-soo dan yang lainnya tinggal adalah sebuah kota tua. Yang tinggal di sana kebanyakan adalah para lansia. Karena kurangnya pengawasan, kecelakaan sering terjadi kepada para lansia itu. Tapi hari ini, 2 kematian terjadi dalam rentang waktu yang cukup singkat. Satu ditemukan mati tenggelam, dan yang satu lagi ditemukan telah mati di dalam rumahnya. Mayat mereka membusuk. Deok-soo tidak mengenal kedua mayat itu. Namun ia merasakan sebuah kejanggalan. Tapi ia tak mau repot-repot memikirkannya. Deok-soo pergi menemui Jong Hyuk. Mereka membicarakan kematian itu. Jong Hyuk adalah seorang mantan detektif. Dan menurutnya, 2 mayat yang ditemukan itu tidak mati karena kecelakaan, tapi dibunuh karena 30 tahun lalu. Kasus yang sama terjadi di sini. Pertama, seorang kakek yang tinggal sendirian mati di sungai. Kemudian, gadis-gadis muda mulai menghilang. Karena tak terlihat sebuah hubungan dalam 2 kematian itu, kasusnya berubah menjadi sulit. Bahkan para polisi mulai tak berdaya. Pembunuh itu masih buron. Setelah Jong Hyuk menceritakan hal itu, Deok-soo ketakutan hingga tubuhnya berkeringat. Tapi tetap saja, Deok-soo tidak lupa tujuannya kemari, untuk menagih uang sewa Jong Hyuk. Kamu tidak perlu menceritakan hal ini padaku. Saya sampai hampir lupa apa tujuan saya kemari. Deok-soo memberitahu Jong Hyuk untuk segera membayar uang sewanya. Deok-soo akan kembali lagi besok. Tapi malam itu, Jong Hyuk dicekik hingga mati oleh pria tak dikenal. Esok paginya, Deok-soo mendatangi rumah Jong Hyuk lagi. Tapi yang ia temukan hanyalah mayat Jong Hyuk. Deok-soo ketakutan hingga jatuh ke lantai. Dan kebetulan, komunitas perawat lansia tiba untuk mengantar makanan Jong Hyuk. Mereka berpikir bahwa belakangan ini Deok-soo sering mendesak untuk membayar uang sewa. Dan atas kesaksian para perawat, semua orang berpikir bahwa Deok-soo lah yang membuat Jong Hyuk bunuh diri karena terus ditagih uang sewa. Dan dalam waktu singkat, rumor bahwa Deok-soo adalah setan penagih hutang mulai menyebar seperti api. Reputasinya di mata masyarakat juga mulai berubah. Dan hal itu tidak benar. Tentu saja Deok-soo merasa dirugikan. Jadi Deok-soo menyelinap ke tempat kejadian perkara, mencoba mencari kebenaran tentang kematian Jong Hyuk. Tapi tiba-tiba, seorang pria muncul di belakangnya. Ternyata itu adalah Pyongdal, teman kuliah Jong Hyuk, yang juga merupakan petugas kepolisian. Pyongdal mengeluarkan sesuatu dari laci. Itu adalah paspor dan tiket pesawat milik Jong Hyuk. Hal ini menunjukkan bahwa Jong Hyuk berencana untuk pergi ke Amerika, menemui anaknya. Jong Hyuk sudah selangkah menuju kebahagiaannya. Bagaimana bisa ia mati? Jelas ini adalah sebuah pembunuhan. Pyongdal dan Jong Hyuk memiliki pemikiran yang sama. Mereka berasumsi bahwa pembunuh gila itu telah kembali. Menurut pola pembunuhan 30 tahun lalu, setelah kematian 3 orang, selanjutnya adalah seorang gadis dengan rambut hitam panjang yang akan menjadi korban. Pyongdal berkata bahwa seorang gadis muda akan menjadi korban berikutnya. Setelah mendengar hal ini, Deok-soo mulai terpikirkan oleh Ji-eung. Ji-eung tampaknya merupakan satu-satunya wanita yang berciri sama seperti yang dikatakan Pyongdal. Bukankah dia dalam bahaya sekarang? Deok-soo segera bergegas pergi ke kamar Ji-eung. Ia tidak memedulikan soal etika lagi. Membuka kamarnya dengan kunci cadangan. Ruangannya sangat sepi, dan bau anyir darah memenuhi ruangan. Terdapat banyak sekali darah yang keluar dari dalam kulkas. Pyongdal segera membuka kulkas, dan ia tercengang. Terdapat potongan kepala sahabat Ji-eung di dalam kulkas. Di dalam kamarnya, temannya telah tewas. Namun Ji-eung tak berada di sana. Jika ini adalah sebuah perampokan, maka pembunuhan seperti ini tak perlu terjadi. Dan Pyongdal masih berdiri di depan kulkas. Ia menemukan sebuah ponsel. Ini sudah jelas, pembunuh itu tidak mengincar uang. Dan hal ini menunjukkan bahwa mungkin Ji-eung masih hidup. Deok-soo mengambil ponselnya dan berniat menelpon polisi. Namun Pyongdal mencegahnya. Jika mereka bertindak gegabah dan membuat marah si pembunuh, Ji-eung bisa terbunuh. Jalan terbaik dari semua ini adalah melakukan investigasi rahasia.
Hal ini mungkin dapat menyelamatkan hidup Ji Eng. Pyongdal adalah seorang detektif. Ia dapat memahami cara pembunuh beraksi. Dan Deoksu adalah warga biasa yang memiliki kemampuan untuk membobol kunci rumah. Mereka berdua memutuskan, mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan Ji Eng. Dan begitulah, sepasang pria tua memulai investigasi kasus tak terpecahkan ini. Mereka kembali ke rumah Jong Hyuk dan menemukan sebuah catatan yang penuh dengan detail pembunuhan yang terjadi 30 tahun lalu. Sangat jelas, Jong Hyuk masih berusaha mengatasi kasus ini dan tidak menyerah begitu saja. Setelah membandingkan data sekarang dan data pada masa lalu, dan benar saja, kematian yang terjadi belakangan ini adalah sebuah permulaan yang sama dengan kasus pembunuhan pada masa lalu. Catatan itu juga menuliskan beberapa tersangka. Beberapa dari mereka sudah bebas dari tuduhan. Dan Deoksu adalah salah satu dari tersangka yang telah dibebaskan. Dan dua orang itu mulai melanjutkan pekerjaan Jong Hyuk, melanjutkan investigasinya. Dengan cepat, mereka berdua menemui seseorang yang mereka curigai. Seorang dokter. Setengah tahun lalu dokter ini pindah ke sini dengan seorang istri yang telah lumpuh. Dan yang aneh adalah, kematian para lansia itu juga dimulai setengah tahun lalu. Dengan segera Pyongdal meraih tangan dokter itu dan memaksanya untuk menatap matanya. Kembali ke tragedi 30 tahun lalu. Malam itu ketika sang pembunuh beraksi, Pyongdal masih seorang polisi muda saat itu. Ia baru saja membeli sesuatu di supermarket. Segera setelah ia selesai, ia berniat menemui rekannya yang menunggu di luar. Dan dari kejauhan, ia melihat rekannya tengah diserang. Dan Pyongdal hanya bisa bersembunyi di balik mobilnya. Ia sangat ketakutan hingga tidak berani menolong rekannya. Pyongdal tidak bertemu langsung dengan pembunuh itu. Namun dalam derasnya hujan malam itu, Pyongdal melihat mata sang pembunuh. Kedua mata sedingin es itu tidak akan pernah ia lupakan. Dan di momen di mana Pyongdal dan dokter itu bertemu, dia memiliki kecurigaan kepada dokter itu bahwa ia merupakan pembunuh yang selama ini ia cari. Kemudian mereka mengikuti dokter itu hingga ke rumahnya. Itu adalah sebuah rumah tua, tapi rumah itu telah direnovasi setengah tahun lalu. Pyongdal berpikir, pasti akan ada petunjuk di sana. Dan tak lama setelahnya, dokter itu pergi. Pyongdal menatap kepergian dokter itu. Dan setelah memastikan dokter itu sudah jauh, Deoksu pergi ke rumahnya. Dan dengan kemampuan Deoksu, ia menyelinap masuk ke dalam rumah sementara Pyongdal berjaga. Di dalam sana, Deoksu bertemu dengan istri dokter itu. Dia tidak hanya lumpuh, tapi juga bisu. Wanita itu tampak memikul rasa sakit di wajahnya, seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi ia tak bisa mengatakannya. Deoksu pergi ke halaman belakang. Sebuah ruangan terkunci, mencuri perhatiannya, dan ketika ia hendak membuka ruangan itu, ia tertangkap oleh dokter yang tiba-tiba kembali. Dokter itu langsung mencegah Deoksu untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dalam pergulatan sengit mereka, Pyongdal datang, memintanya melepaskan Deoksu. Dan apa yang mereka temukan di dalam ruangan itu membuat mereka tercengang. Mereka tidak menemukan Ji Eng. Yang mereka temukan adalah sebuah ruangan yang penuh dengan bunga langka. Dokter itu berlutut dan memohon. Bunga-bunga ini ia gunakan untuk mengobati rasa sakit istrinya. Jika mereka berdua melaporkannya, dokter itu akan dipenjara, dan tidak akan ada yang merawat istrinya. Lalu kemudian, dokter itu menangis. Namun Pyongdal tidak mempercayainya begitu saja. Dia meminta dokter itu untuk menggunakan masker. Dokter itu memakai maskernya. Kejadian 30 tahun yang lalu kembali terulang di depan mereka. Pyongdal berteriak, "Ketemu! Itu adalah kamu. Aku akan membunuhmu dan aku akan mati tanpa penyesalan." Ia mulai menembakkan peluru ke sembarang arah. "As long as you get rid of you, I will die without regret." Rengsek kau. Pyongdal, kenapa kamu melakukan ini? Pembunuh itu harus mati. Tapi setelah menembakkan ke sana kemari, dokter itu sama sekali tidak terluka. Ia menatap ke arah Pyongdal. Itu adalah pistol mainan. Deoksu melihat kalung milik Pyongdal. Di sana tertulis pasien, dan terdapat tulisan rumah sakit jiwa. Setelah apa yang mereka lakukan, ini semua ternyata palsu. Pyongdal ternyata seorang pasien rumah sakit jiwa yang telah kabur selama beberapa hari. Deoksu tercengang. Kemudian suasana menjadi sedikit canggung. Dengan cepat ia meminta maaf kepada sang dokter, dan meminta kepada dokter itu atas apa yang telah terjadi, dan tidak membocorkannya. Pyongdal kembali dikirim ke rumah sakit. Semuanya terlihat seolah telah usai. Tapi ketika Deoksu pulang, ia tidak bisa tidur. Ia mengingat salah satu perkataan Pyongdal, pemilik toko pancake di ujung jalan itu, pernah hampir menjadi korban pembunuhan 30 tahun yang lalu. Ia adalah satu-satunya korban yang berhasil kabur. Dia berusia 50 tahun, dan dia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Deoksu berniat menghampiri wanita itu. Sebenarnya, Deoksu menyukai wanita itu, ia sangat ramah. Jadi ia tak tega untuk mengganggunya dengan hal semacam ini. Tapi kali ini situasinya sangat gawat. Nyawa Ji Eng dipertaruhkan. Ia tak memiliki cara lain untuk menyelamatkan wanita itu. Wanita penjaga toko itu menerimanya dengan ramah.
Dan ia mengatakan tentang kejadian masa lalu dengan sangat ketakutan. Ia tak melihat wajah pembunuh itu dengan jelas. Ia hanya ingat jika pembunuh itu memiliki aroma yang sangat kuat. Dan tangan kanannya, sepertinya memiliki 6 jari. Walaupun Deoksu kini sudah mendapatkan 2 petunjuk, Deoksu masih tak tahu harus melakukan apa. Dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Pyongdal. Tapi Pyongdal sedang dalam keadaan tidak sehat sekarang. Dan ketika Deoksu hendak pergi, ia melihat sebuah vas penuh dengan bunga di ruangan Pyongdal. Tapi yang membuatnya sedikit terkejut adalah aromanya. Ini tidak hanya sekedar aroma bunga. Bunga ini telah tumbuh sepanjang tahun di rumah sang dokter. Hal ini membangkitkan kecurigaan Deoksu. Ia segera pergi ke rumah dokter itu, pura-pura menemuinya untuk sebuah perlu. Ia yakin bahwa ia melihat sebuah bekas luka di tangan dokter itu. Deoksu kemudian mengajukan sebuah pertanyaan konyol. Kamu tidak memiliki 6 jari, bukan? Dokter itu terkejut, dan suasana menjadi suram. Dokter itu mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Lihat pergelangan nadimu, sepertinya tak akan berdetak lebih lama. Deoksu langsung pamit dan berpura-pura harus menghadiri pesta. Tapi dokter itu langsung memukulnya sampai pingsan, menyeretnya menuju ruang rahasia yang berada di dalam kebun bunganya. Sebelum Deoksu dan Pyongdal, Ji Eng yang mereka cari-cari, ternyata juga dikurung di sana. Dokter itu kali ini menunjukkan sikap aslinya. Ia adalah pembunuh untuk kasus 30 tahun silam. Ia lelah dengan istrinya yang lumpuh dan bisu. Dan dokter itu mengikat istrinya sendiri di ruangan itu. Hari itu, ia berpapasan dengan Ji Eng. Dan ia menyadari Ji Eng sangat mirip dengan istrinya ketika masih muda. Lalu, dokter itu menculik Ji Eng, memberinya sebuah suntikan tiap hari, membuatnya hanya bisa mendengar, namun tak bisa berbicara dan bergerak. Kini ia ingin menghabiskan hidupnya dengan Ji Eng. Dokter itu mengatakan hal itu dengan wajah kejam. Dan yang akan ia lakukan adalah membunuh istrinya terlebih dahulu. Tiba-tiba sebuah suara tembakan terdengar. Kali ini Pyongdal mencuri pistol asli milik seorang polisi. Ia tiba di saat yang tepat. Ia menembakkan pistolnya dan mengenai telinga dokter itu. Deoksu segera bangkit dan dengan cepat membantu Ji Eng kabur. Namun tiba-tiba, dokter itu bangun dan menyiramkan cairan asam ke tubuh Pyongdal dan mulai saling memukul dengan Pyongdal. Dokter itu kemudian mencekik dan menekan dengan kuat leher Pyongdal. Konyol, apakah sekarang kamu memiliki keberanian? Sebenarnya, pada malam 30 tahun lalu, melihat kematian sang komandan, dan seseorang yang tak berani keluar untuk menolong itu, adalah Pyongdal sendiri. Dan selama 30 tahun ini, ia selalu menyesalinya, bahkan membuatnya jadi gila. Dan untuk mencoba melupakan malam itu, Pyongdal menukar posisinya dengan rekannya. Sekarang, dia menghadapi malam-malam panjang penuh mimpi buruk. Dia ingin menangkap pembunuh itu, dan dia telah menantikan hari ini selama 30 tahun. Pyongdal berusaha sekuat tenaga untuk melawan dokter itu, dan di momen dimana mereka saling berusaha melumpuhkan itu, dokter itu berhasil mengambil pistol Pyongdal dan menembak Pyongdal di perutnya. Pyongdal tak bergerak lagi, dan kemudian dokter itu melayangkan sebuah tembakan lagi. Ia menembak istrinya, dan kemudian berusaha mengejar Deoksu dan Ji Eng. Deoksu dan Ji Eng tak bisa kabur terlalu jauh, kembali tertangkap oleh dokter itu. Dan dalam kondisi gawat itu, Pyongdal muncul lagi dan menendang dokter itu. Mereka bertiga mulai saling bertengkar. Dan malam itu hujan turun lagi. Seperti pada malam 30 tahun lalu, Pyongdal yang sudah sangat marah langsung menendang dokter itu. Ia hendak memukulkan batu untuk membunuh dokter itu, namun kembali dihentikan oleh Deoksu dan membiarkan hukum yang akan menindaklanjuti kasus ini dan memberikan hukuman yang pantas. Setelah berdebat selama beberapa saat, Pyongdal melepaskan batu yang ia genggam. Pyongdal merasa sangat lega. Mimpi buruk yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Pyongdal kembali normal. Deoksu mulai melakukan pendekatan dengan wanita penjaga toko itu. Dan Ji Eng kembali beraktivitas seperti biasa. Cerita itu berakhir di sini. Industri film Korea menyampaikan pesan melalui film ini, bahwa sebuah film tak harus menggunakan bintang terkenal. Dan mereka masih mampu menciptakan film yang luar biasa. Dan film ini rilis pada tahun 2017. Pemeran Deoksu pada saat itu telah berusia 70 tahun. Tapi walaupun ia sudah tua, ia masih menunjukkan bakat yang hebat. Keterampilan dan aktingnya yang bagus juga telah ia tunjukkan melalui Reply 1988. Ia telah menaklukkan penonton dengan aktingnya yang hebat. Dan dalam film ini, untuk pertama kalinya ia berakting sebagai orang tua gila. Mereka sangat menghayati perannya seperti dewa film, membuat film ini layak ditonton. Jangan lupa berikan dukungan untuk film ini sebagai penghargaan untuk aktor-aktor tua itu. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Saya Xiao Kyong. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe saya.